Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Pelambean, Bapak Fausil Mahfud. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti ataupun tausiah yang akan disampaikan Al-Habib Hasim bin Ali bin Umar bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Bu, panas bu. Insya Allah panasnya ibu, panasnya kita semua di sini, sebab musababnya kita masuk surga. Amin, amin. Jadi ini acara sampai malam kira-kira bisa? Benar. Sampai malam bu. Saya nggak mau bu. Ibu saja di sini ya. Sama aja pada masjid sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil Qur'ani kasyamsi wad duhaha wa bis sunnati kal qamari idza tallaha wa man sara 'alaiha sara fi dha'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha min dhulmati al-laili idza yaghshaha wa salatu 'ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Pertama-tama yang paling saya utamakan, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Fausil Mahfuz paling Ini desa Flamboyan sama Flamboyan kakak saudara atau bu? Hah? Saudara kandung? Flamboyan. Yang di sana apa? Saudara kandung ya? Jadi sesama saudara kandung jangan saling ribut ya. Orang dekat tuh. Kalau bisa saling nikah. Ya. Biar dekat jangan jauh-jauh. Amin. 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 Jadi yang remaja Flamboyan nikahnya sama remaja putri Flam. Bener bu ya? Jodohin ya. Amin. Amin. Lalu saya hormati Bapak Haji Kurnadi, Bapak Habib Kiai Ahmad Jalal, daripada tokoh di desa ini, lalu para habaib yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan hadirnya beliau-beliau ini syarat tiket kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau-beliau ini disehatkan badannya, dijembarakan rizkinya, digampangkan segala urusannya, serta panjangkan umurnya dan barokahnya. Amin. Amin. Bu, kalau dalam satu majelis itu terdapat daripada 40 orang, maka salah satunya itu adalah seorang wali. Jadi kalau misalkan ada habib, ada penceramah, ada kiai, ada ustadz yang ceramah, beliau mendoakan kita aminin bareng-bareng bu. Kita aminin. Karena dalam satu majelis ada 40 orang, maka salah satunya itu adalah wali. Maka insya Allah langsung ijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wali itu kasih sayangnya dari Allah, langsung dari Allah, orang yang tersayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirun, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kenikmatan,
Yang namanya kenikmatan harus disyukuri, Bu. Ahibullah lima yaghdikum bihi min ni'matin, cintalah Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan, nikmat mata untuk melihat. Bapak bisa melihat, Pak? Pak, bisa ngelihat, Pak? Bu, bisa ngelihat? Syukuri. Nikmat mata untuk berjalan. Alhamdulillah kita gunakan kaki kita untuk menghadiri majelis ini, menghadiri daripada memperingati Maulidun Nabi. Itu tandanya kita termasuk orang yang bersyukur. Allah juga sudah menjanjikan kita, Pak, Bu, la in syakartum la azidannakum. Yang santri mana di sini? Yang santri? Hah? Santriwati mana? Santriwati. Santri mana santri? Lam di sini lam apa santri? Santriwati. La in syakartum la azidan. Lam di sini lam apa? Ini waktu ngajar, waktu diajar tidur dah. Ya. Lamnya lam taukid. Nunnya nun apa? Nun taukid. Artinya apa? Benar-benar akan ditambahkan jika orang itu bersyukur. Ibu bapak punya motor, Pak, punya syukuri nikmat motor itu. Yang tadinya motor jadi mobil. Bapak punya istri, Pak, bapak punya kita syukuri kita punya istri, istrinya jadi bapaknya pengen poligami, Bu. Boleh, Bu? Boleh, ada yang boleh gitu, Pak, ada yang mengatakan boleh. Masya Allah, min ahli jannah insya Allah. Amin. Pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga? Biarkan suami poligami, Bu. Soalnya nggak ada perempuan poliandri, gimana Ustaz? Nggak ada poliandri, adanya poligami. Tapi sungguh pengen poligami harus adil, Pak. Orang adil itu susah, Pak. Yang di Sumatera punya mobil, di Jawa juga punya Yang di Sumatera punya rumah tingkat, di Jawa juga punya rumah tingkat. Harus seperti itu, Pak. Betul, Bu? Betul. Kalau dikasihkan mobil sama adilnya, kira-kira masih mau dipoligami nggak, Bu? Masih belum, tetap masih kukuh. Ya. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan kita jalan yang baik, mana yang jalan yang buruk, jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, tahu orang yang bakhil, Bu? Orang yang pelit, orang yang kikir. Tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Jadi bersolawat, Bu. Ini yang kubutan nih. Solawat. Asyik, Bu, kalau solawat itu. Walaupun dia dalam keadaan sombong, ria dalam hatinya, kalau solawat tetap tersampai. Betul, Bu. Ini yang masih kubutan terus panas. Bu, kalau Bapak Ibu panas, ini saya mau cerita nih, Bu. Alhamdulillah saya dari Jawa itu hari Jumat, Bu. Jumat kemarin
Jadi sudah seminggu lebih ya. Seminggu lebih. Perjalanan kami ini bukan cuman panas, bukan cuman hanya yang panasnya segini saja, tapi panas, dingin, campur aduk, Bu. Ya, udah kayak es itu. Es teh anget. Es teh anget. Dari Cirebon transit ke Lubuk Linggo Palembang ada 2 acara di situ, Bu. Masya Allah, jalanan sawit, kanan kiri sawit, nggak ada ujungnya, Bu. Perasaan dunia itu bulat, tapi kayak nggak ada ujungnya. Sudah di Lubuk Linggo sampai sini transit lagi di kediamannya Habib Zainal. Di Habib Zainal ada acara lagi, termasuk tadi kemarin semalam di Flamboyan. Nah sekarang alhamdulillah di sini. Jadi kalau kita total itu kita sudah 6 acara, ya Bib. 6 acara. Itu tidak lain tidak bukan rasa capek kita, panas kita, keringat kita, kalau kita bandingin dengan Rasulullah tidak ada apa-apanya. Kita turun dari mobil disambut, Bu. Kita anak keturunan Nabi Muhammad SAW turun dari mobil disambut. Tapi Rasulullah dulu 14 abad yang lalu beliau turun daripada ontanya dilemparin daripada batu. Kita dihormat. Kiai-kiai kita, habaib kita dihormatin. Itu bentuk daripada warisannya, daripada asarnya, bekasnya daripada dakwanya Rasulullah. Orang dulu juga kalau ngambil ilmu nggak kayak gini, Bu. Ini enak, ada terop. Ya, orang dulu gelap-gelapan, nggak ada lampu, gelap. Sekalipun pengen belajar, umpatan, ketemu bunuh, siksa. Mending kalau langsung dibunuh, mati. Alhamdulillah. Ini enggak, dikulitin. Sahabat Bilal bin Rabah itu dijemur. Arab, Bu, di sana. Arab. Panasnya Masya Allah beda sama di Sumatera. Di sana Arab, Masya Allah panasnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirun dimalakan subhanahu wa ta'ala. Jadi masih semangat ya? Masih? Kalau kita dibandingkan dengan orang dulu nggak ada apa-apanya. Jadi harus semangat. Ma'asyiral hadirin wal hadirun dimalakan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih melangsungkan daripada memperingati Maulidur Rasul, yang mana tadi remaja-remaja kita itu membacakan daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Simtuduror. Jadi Al-Habib Saleh Al-Attas beliau pernah mengatakan, kullu maulud yuhadaru, maulid Nabi Muhammad SAW yuhadaru Rasulullah SAW indal qiyam illa ad-diba'. Al-Habib Saleh mengatakan kullu maulud yuhadaru Nabi Muhammad SAW indal qiyam illa ad-diba'. Bu, paham, Bu? Paham? Ngerti artinya, Bu? Pak, artinya paham? Hah? Nggak tahu. Ini pengalaman, Bu, ya. Ibu nggak tahu, jangan sampai anaknya nggak tahu. Jadi kalau punya anak, dipondokkan ke pondok pesantren. Belajarkan itu anak, pergikan itu anak untuk menimba ilmu agama. Belajar itu bahasa Arab, Bu. Ini bahasa Arab, bahasanya Rasulullah, bahasanya akhir. Bahkan kalau kita ngomong pun pakai bahasa Arab itu mendapatkan pahala, Bu. Likuli harf ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Daripada setiap hurufnya itu ada pahala. Ana wa anta, ana wa anti fillah. Misalkan saya ngomong seperti itu pakai bahasa Arab. Ana wa anti fillah. Saya sama kamu dalam kecintaan di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ana alif,
nun, alif. Anti, alif, nun, ta. Itu berapa huruf? Hah? 6 huruf. 6 huruf ini pahala bagi kita. Karena apa? Karena ini adalah bahasa Arab yang dipakai untuk membaca Al-Quran. Kita kira-kira baca Al-Quran dapat pahala nggak, Bu? Dapat pahala. Ya Pak, kalau kita ngomong sama anak kita, ya walad, pakai bahasa Arab, Bu. Di rumah, ya walad, khutu sadati, masalan. Pakai bahasa Arab nggak apa-apa, Bu, nggak usah pakai bahasa Jawa. Ya, ngerumpi sama ibu-ibu di pojokan itu. Sore-sore biasanya ibu-ibu ngerumpi, pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Ya, pakai bahasa Arab, pahala. Karena likuli harf dari bahasa Arab itu ajar, pahala bagi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kira-kira yang ibu bapak di sini punya anak, kira-kira siap masukkan pondok anaknya? Siap? Banyak, Bu, pondok di sini, Bu. Tinggal pilih. Ya. Siap ya? Siap. Ini belum punya anak, tahu, Bu? Masukkan pondok anaknya, Bu. Minimal kalau misalkan pun nakal anaknya masih dalam lingkungan pondok, nakalnya di pondok daripada nakal di luar, Bu. Udah ngerepotin orang tua, ngerepotin lingkungan. Ya, minimal ada yang ngarahkan di pondok. Kalaupun nakal di pondok, ada yang ngarahin. Dan biasanya ibu-ibu kita ini, orang tua kita ini, kalau ada anak kecil nakal itu dimarahin, Bu. Ya, dimarahin. Padahal dia lagi mainan, dimarahin. Oh, ini anak bandel ini, tak jewer ini. Ini anak kecil, Bu, ini anak seperti ini masih mainan HP terus, kadang HP dibanting, dimarahin anak umur segini. Yang dosa kita apa anak? Hah? Kita sebagai orang tua. Ya, kadang anak main HP, tiktokan kadang-kadang. Ya, yang umur segini tiktokan, Masya Allah. Dimarahin, tiktokan terus, lele, digeplak kepalanya. Ya Allah, yang dosa kita apa anak? Orang tua. Bu, kebetulan alhamdulillah saya belum punya anak karena belum nikah. Alhamdulillah. Kira-kira umur saya berapa, Bu? Pak, umur saya berapa kira-kira, Pak? Hah? Alhamdulillah umurnya masih 24 tahun, Bu. Bib Umar juga umur 24 tahun, tapi beliau sudah menikah, sudah ngeloncatin Al-Fakir, Bu. Doakan biar saya dapatkan jodoh, amin. Disehatkan badannya, amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirun wal hadirat maka subhanahu wa ta'ala. Sama yang ingin saya sampaikan di acara pada malam hari kemarin itu, yang harus kita contoh tatkala kita memperingati daripada Maulidur Rasul itu, saya sampaikan 3 untuk mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sudah saya sampaikan ini, yang sudah mendengar, yang paham menambah paham, yang belum paham pahamkan. Jadi yang pertama, karena akhlaknya Rasulullah SAW itu banyak yang harus kita tiru, tapi saya hanya kasihkan 3 saja, Bu. Pertama, Rasulullah SAW itu terbiasa susah. Dia terbiasa susah, beliau tuh. Dari kecilnya terbiasa susah. Jadi kita juga terbiasa susah. Ibu melahirkan dari umur 9 bulan itu, melahirkan susah apa enggak susah? Susah. Sakit apa enggak sakit? Sakit. Itu mungkin karena alasan perempuan kenapa kok bisa merasakan sakitnya seperti itu bisa menjadi sebab kenapa perempuan kalau disakiti tetap selalu mencintai. Betul, disakiti terus menerus, disakiti lagi, tapi tetap mencintai si AA, mencintai si bapak. Itu karena itu, untuk melatih daripada rasa sakit saat melahirkan buah cinta, merasakan rasa sakit untuk mengeluarkan cinta ibu dengan
bapak. Ya, rasa sakitnya Masya Allah. Alhamdulillah saya laki-laki, Bu. Ya, makanya Rasulullah SAW ummuka 3 kali, baru abuka. Maka pantas ibu itu harus kita junjung tinggi. Nih yang anak-anak kecil ini, ya tong. Kalau kata bahasa Jakartanya tong. Kalau kata Ibu Umar ini, ya hormati ibunya. Ya, udah pernah salaman belum? Cium tangan, sudah? Hari ini berapa kali? Cium kaki sudah pernah? Ini yang muda-muda sini, cium kaki sudah pernah? Cium kaki ibunya? Balik sini, cium tangan ibunya, cium kaki ibunya. Ya, Neng. Ya, nih yang muda-muda. Mumpung ibu-ibu masih ada, ibu kalian ini masih ada. Jangan sampai kalau sudah meninggal ketun. Ngerti ketun? Nyesel, jangan sampai nyesel. Mumpung masih ada, mumpung masih bisa hormatin kedua orang tua kita. Sama bapak juga capek nyari nafkah, hormatin seorang ayah. Jangan sampai ayah pulang dari rumah piring pecah, piring kotor, rumah kotor berantakan. Pulang-pulang suami pengen lihat istrinya cantik, istrinya wangi, pulang-pulang istrinya Masya Allah. Masyaallah hadirin wal hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama susah. Lalu yang kedua, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bersih hatinya, orang yang sudah dijamin surganya Allah, Nabi Muhammad. Sungguh pun seperti itu, Nabi Muhammad tetap sampai kakinya Saya tahu Bu, Pak, yang kakinya bengkak di sini banyak. Ya Bu. Tapi bukan untuk ibadah. Coba lihat kakinya Bu. Banyak kakinya yang bengkak, tapi bukan untuk ibadah. Rasulullah sudah dijamin untuk masuk surga. Rasulullah paling baik hatinya, paling bersih hatinya, tapi masih sholat, masih sujud sampai kakinya bengkak. Kita udah dijamin surganya Allah Bu. Udah bersih hatinya Pak, udah sempurna akhlaknya Pak, Bu, sholatnya, ibadahnya, wajib masih ditinggal, apalagi sunnah. Ini gunanya memperingati Maulid Rasul untuk kita lebih kuat lagi dalam beribadah, mengamalkan kewajiban kita, mengamalkan sunnah kita. Jadi yang kedua aspek ibadah. Yang ketiga modal perjuangannya Rasul. Perjuangannya Rasul itu dengan akhlak. Memperbarui akhlak dengan akhlak. Jadi tujuannya Rasulullah SAW itu dengan akhlak itu adalah kebenaran. Prinsip dakwanya basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan engkau takut-takuti. Permudahkan urusan orang, jangan engkau persulit. Pak Kades, kira-kira kalau misalkan ibu-ibu ada masalah, kira-kira kalau misalkan nggak ada Pak Kades, dipersulit apa dipermudah Pak Kades? Dipermudah ya Bu, dipermudah Bu. Jadi kalau ngurus apapun itu yang masih dengan maslahat desa, dipermudah insya Allah Bu. Ya, sama Pak Kades nih. Alhamdulillah. Jadi 3 itu. Yang pertama apa tadi Bu? Terbiasa susah. Jadi kalau udah terbiasa susah, jangan sampai kita ngelendeng. Apa ngelendeng Bu? Ngeluh terus sama Allah. Ya Allah susah terus, nggak punya duit terus. Ya Allah, jangan sampai.
Ya. Jadi yang pertama susah. Terbiasa susah. Susah ketemu susah gampang. Yang kedua ibadah. Ini kurang fokus ini. Yang kedua ibadah. Aspek ibadah. Ya, ibadahnya ditekankan lagi, Bu. Sholat berjamaah ini ada masjid gede-gede seperti ini, jamaahnya cuma 2 sof, 1 sof, naudzubillah 2 orang. Astagfirullah. Pelataran juga belum gede nih, Bu. Ya. Tapi yang sholat kayaknya sekali tuh. Idul Fitri sama Idul Allah. 5 waktunya. Jadi tekankan lagi, Bu. Itu contoh Rasulullah. Rasulullah sudah ada tiket surga. Kita belum dapat tiket surga. Rasulullah masih ibadah, kita belum dapat tiket surga. Boro-boro ibadah wajib. Boro-boro ibadah sunnah wajib ditinggalkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang terakhir apa tadi, Bu? Akhlak, Bu. Akhlak. Ini ibunya kepanasan nih, kipasan semua. Mau saya taruh situ kipasnya, Bu? Biarkan kami yang panas, Bu, demi ibu-ibu di sini. Jadi yang ketiga itu apa tadi? Akhlak. Akhlak seorang ibu dengan akhlak suami dengan akhlak anak dengan seorang orang tua, akhlak orang tua kepada itu ada akhlaknya, Bu, Pak, ada akhlaknya semua. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan karena besok Wib channel besok masih ada acara ya, Pete Kuantan. Besok masih ada acara di Kuantan. Kuantan berapa jam, Bu? Masih jauh itu. Ntar juga mungkin lebih jelasnya ada Habib Umar di sini. Jadi ntar bisa tanya question apa? Q&A apa? Q&Q. Jadi bisa tanya-tanya sama beliau juga ntar setelah ceramahnya beliau itu. Hakadamini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Hasim bin Ali bin Umar bin Yahya yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita. Amin Allahumma amin.